Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 91 Kelompok 4 peserta Latsar CPNS tahun 2023. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil analisa kami mengenai berita-berita yang berkaitan dengan manajemen ASN dan peraturan ASN. Adapun berita-berita pada video kali ini adalah yang pertama, tentang suap jual beli jabatan, yang kedua, masalah SDM di birokrasi, yang ketiga tentang Smart ASN, dan yang keempat adalah Mall Pelayanan Publik Pandeglang. Untuk analisa berita-berita tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Praktek jual beli jabatan di Indonesia sebetulnya sudah diantisipasi dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan juga PP Nomor 11 Tahun 2017 junto PP Nomor 17 Tahun 2020 mengenai manajemen ASN. Penyebab terjadinya praktek suap tersebut adalah yang pertama, intervensi politik dalam birokrasi. Akar permasalahannya ada pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 53, di mana Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kekuasaan untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan yang menimbulkan politisasi untuk melakukan jual beli jabatan. Yang kedua, kelemahan kinerja birokrasi. Rendahnya profesionalisme aparat berdampak maladministrasi dalam birokrasi. Yang ketiga, minimnya laporan atas dugaan praktek jual beli jabatan. Tidak adanya pihak yang mau melaporkan resmi mengenai suap dalam kasus jual beli jabatan karena takut dan merasa tidak aman. Padahal secara tegas dari pasal 120 ayat 5 Undang-Undang ASN menjelaskan bahwa Komisi ASN dapat membuat rekomendasi. Sayangnya tidak berdampak langsung pada pegawaian maupun keuangan terhadap ASN. Yang keempat, ketidakselarasan antara jabatan dengan kompensasi kinerja. Tidak sesuainya kompensasi kinerja dengan jabatan sehingga etos kerja ASN menjadi ala kadarnya. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dilansir dari sindonews.com pada Juni 2022 dalam sebuah berita berjudul Ungkap 3 Masalah Utama SDM di Birokrasi, Kemendagri mengatakan hanya 20% ASN yang dapat diandalkan. Kementerian Dalam Negeri mengatakan ada 3 masalah utama sumber daya manusia di lingkungan birokrasi, diantaranya yaitu kompetensi, komitmen, dan koordinasi atau kolaborasi. Di era digital seperti sekarang ini, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan ASN diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi tidak selalu memerlukan biaya yang mahal, sebab hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media seperti YouTube, webinar, atau bahkan in-house training. Selain itu, Fatoni juga menyampaikan bahwa komitmen juga merupakan aspek yang sangat krusial dan harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara. Karena tanpa komitmen yang kuat, seorang aparatur sipil negara tidak mungkin akan melaksanakan kinerjanya dengan optimal. Selanjutnya yaitu aspek yang ketiga, koordinasi, di mana hal ini menyangkut kekompakan, kerjasama tim, sinergitas, dan juga kolaborasi. Beliau juga berharap ASN dapat terus melakukan reformasi birokrasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat melayani masyarakat dengan optimal. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa fungsi dari pegawai ASN diantaranya yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi, maka setiap pegawai negeri sipil wajib untuk membekali dirinya dengan kompetensi yang lebih baik lagi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat turut serta andil dalam melakukan perubahan atau pembenahan di 8 area. Di antaranya yaitu manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, penataan tata sektor laksana, SDM, dan deregulasi kebijakan. Untuk itu, mari sama-sama menjadi pegawai negeri sipil yang selalu mengutamakan kompetensi, komitmen, dan kolaborasi.
Dalam rangka mewujudkan Smart ASN 2020-2024, pemerintah harus melakukan upaya pengembangan kompetensi yang sistematis, di mana untuk pengembangan kompetensi non-klasikal yang merupakan tuntutan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, di mana pegawai mempunyai hak dan kewajiban terkait pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun. Upaya tersebut merupakan usaha peningkatan untuk mewujudkan SDM pemerintah menjadi Smart ASN selambat-lambatnya pada tahun 2024. Yang dimana Smart ASN adalah predikat yang diberikan agar terwujudnya ASN berkualitas dan berdaya saing. Profil Smart ASN digambarkan memiliki integritas tinggi, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, berjiwa entrepreneurship, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Kemampuan dan kompetensi Smart ASN yang sejalan dengan penerapan digitalisasi sistem pemerintahan diharapkan mampu memberikan percepatan layanan publik dan mendukung tercapainya birokrasi Indonesia berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Syahri Mendri. Di sini saya akan mencoba menganalisa berita atau video terkait Mall Pelayanan Publik di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Di dalam video tersebut dijelaskan bahwa Mall Pelayanan Publik memiliki komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, khususnya masyarakat Pandeglang. Mall Pelayanan Publik menjunjung tinggi nilai integritas serta kejujuran, serta tegas menolak praktik KKN dan selalu menerapkan budaya anti gratifikasi, siap melayani dengan profesional, no korupsi dan no gratifikasi. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari segala praktik KKN, serta sudah sesuai dengan Pasal 12 di mana disebutkan bahwa dalam menjalankan pelayanan publik harus bebas dari praktik KKN. Dari keempat berita yang telah kita saksikan, bahwa dalam kasus jual beli jabatan sudah jelas terjadi pelanggaran Undang-Undang ASN. Dalam hal ini, setiap ASN harus dapat berintegritas tinggi dan kompeten. Kemudian, ada 3 masalah utama SDM di lingkungan birokrasi, yaitu kompetensi, komitmen, dan koordinasi. Maka untuk itu, kita sebagai ASN, mari bekerja secara profesional yang memiliki karakter sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam melakukan pelayanan kepada publik sesuai dengan core values ASN. Dan selanjutnya, kita sebagai ASN mempunyai hak dan kewajiban dalam pengembangan kompetensi agar terwujudnya Smart ASN yang menjadi kunci dalam pelaksanaan digitalisasi pemerintahan dan mendukung tercapainya birokrasi Indonesia berkelas dunia. Yang terakhir, dengan adanya Mall Pelayanan Publik yang mengaplikasikan sistem satu data agar antar instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi menciptakan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.